Wartawan klaim Neymar bukan lagi lakon utama di Brasil. Brasil adalah salah satu favorit menuju Piala Dunia FIFA 2022. Negara Amerika Selatan itu berada di grup G bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali Selecao memenangkan kompetisi. Meski berusia 30 tahun, jurnalis Arnaldo Ribeiro menyatakan di UOL Esporte bahwa Neymar Jr. akan tiba di turnamen ini bukan sebagai marquee player untuk tim nasional Brazil. Ribeiro menambahkan bahwa pemain seperti Marquinhos, Casemiro, Lucas Paqueta, dan Vinicius Junior memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting bagi Brazil di Piala Dunia akhir tahun ini. Neymar belum menjadi pemain terpenting di tim Brazil untuk beberapa waktu. Anda memiliki Marquinhos, Casemiro, Paqueta sekarang, dan Vinicius Junior akan datang. Sebagai protagonis, dia tidak bekerja. Dan saya pikir tim nasional mendapatkan kebebasan tertentu dari Neymar dalam persiapan terakhir ini, kata Ribeiro. Wartawan Brazil lainnya Mauro Cesar Pereira setuju dengan sentimen ini. Dia mengatakan bahwa realitas baru Neymar di tim nasional Brazil hanya mencerminkan kondisinya di Paris Saint-Germain, di mana bintang Perancis Mbappe sekarang menjadi protagonis tim. Neymar belum menjadi pemain utama timnya untuk beberapa waktu. Wajar jika dia bukan pemain penting di tim Brasil karena dia tidak memainkan sepak bola yang luar biasa hari ini. Dia adalah pemain berbakat, pemain hebat, tapi dia bukan lagi pemain yang tidak bisa diprediksi dan sangat menentukan. Bisa jadi itu sangat tergantung padanya juga, tapi saya tidak tahu apakah Tite melihatnya seperti itu. Neymar akan memiliki beberapa bulan ke depan untuk menempatkan dirinya ke dalam bentuk terbaik dalam hidupnya jika dia ingin membuktikan bahwa para peragu ini salah. Akhirnya Messi, Mbappe, dan Neymar bisa juga cetak gol bersamaan. Paris Saint-Germain PSG makin mendekati gelar juara Liga 1 setelah maklumat Lorient 5-1 Senin 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat PSG unggul 12 poin di puncak klasemen Liga 1. Yang menarik, pada pertandingan tersebut Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe bisa mencetak gol di pertandingan yang sama. Momen ini baru kali pertama terjadi setelah ketiganya menjadi rekan setim selama 8 bulan. Nama trio PSG tersebut sebenarnya digadang-gadang rajin nongol di papan skor bersama setelah Messi digaet dari Barcelona pada Agustus 2021. Namun skenario itu tak berjalan semulus yang diharapkan. Sebelum laga kandang PSG kontra Lorient tersebut, Messi baru menyumbang 7 gol untuk klub. Di antara gol-gol Messi itu tidak ada yang tercipta di laga yang sama saat Neymar dan Mbappe juga mencetak gol. Semuanya berubah bagi PSG pada tadi malam. Momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Messi, Neymar, dan Mbappe semuanya ikut andil membobol gawang Lorient. Neymar dan Pochettino dicemooh fans. Pada laga tersebut, Neymar lagi-lagi dicemooh supporter PSG sebelum laga. Sang manajer Mauricio Pochettino juga kena sasaran ejekan fans. Apalagi ia terus santer dihubungkan dengan kepindahan ke Manchester United. Bila Neymar masih kena ejek, nasib Messi sudah berubah. Pemain Argentina itu malah mendapat dukungan saat namanya dibaca menjelang laga. Padahal 2 pekan lalu dia juga kena cemoohan seperti Neymar. Neymar menjawab cemoohan fans PSG dengan torehan 2 gol, masing-masing pada menit ke-12 dan 90. Mbappe juga 2 kali mencatatkan namanya di papan skor, tepatnya menit ke-28 dan 67. Messi juga andil menambah pundi-pundi gol PSG dengan menjebol gawang Lorient pada menit ke-73. Sumber The Sun. Paredes, gelandang PSG diidentifikasi sebagai pengganti potensial untuk Arthur. Dilaporkan bahwa Juventus sedang mencari untuk menambahkan seorang gelandang ke dalam barisan mereka di musim panas nanti. Nyonya tua ingin memperkuat skuad mereka di musim panas saat mereka bersiap untuk berpisah dengan pemain yang bukan bagian dari rencana di masa depan. Beberapa target telah diidentifikasi, dan di antara target tersebut adalah gelandang PSG asal Argentina Leandro Paredes.
Pemain berusia 27 tahun yang kontraknya masih berjalan hingga musim depan ini juga diyakini menjadi incaran klub Serie A lainnya termasuk Inter Milan dan Roma. Paredes sudah berpengalaman bermain di Serie A selama waktunya bersama Roma. Telah dilaporkan bahwa hierarki Juventus bersedia berpisah dengan gelandang Brasil Arthur dan gelandang Prancis Adrien Rabiot yang keduanya gagal tampil mengesankan dalam peran yang berbeda di lini tengah. Meski menghadapi masalah cedera musim ini, Paredes tampil mengesankan dalam perannya sebagai gelandang pertahan dalam skuad Mauricio Pochettino. Namun telah dilaporkan bahwa PSG bisa mengguncang segalanya dalam skuad, mengingat kampanye mengecewakan mereka di Liga Champions di mana mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Pemain berusia 27 tahun yang bergabung dengan PSG pada 2019 mampu bertahan meski menghadapi persaingan dalam skuad yang memiliki kedalaman impresif di berbagai posisi. Sejauh ini, Paredes telah membuat 14 penampilan di Liga 1 dan juga tampil dalam 5 pertandingan di Liga Champions. Paredes bisa memecahkan masalah Juventus di lini tengah. Pemain berusia 27 tahun itu mengenal Serie A setelah bermain di Liga selama mantranya bersama Roma. Nyonya tua membutuhkan kehadiran agresif di lini tengah. Pemain bisa mengatur tempo dan bertindak sebagai penghubung penting antara pertahanan dan serangan, dan gelandang Argentina memiliki kualitas ini. Paris Saint-Germain menunjukkan minat pada penyerang Chelsea Romelu Lukaku. Penyerang Chelsea Romelu Lukaku dilaporkan muncul sebagai target transfer potensial untuk Paris Saint-Germain. Tahun pertama Lukaku kembali ke Stamford Bridge tidak berjalan sesuai rencana. Pemain Belgia itu hanya mencetak 12 gol di semua kompetisi dan sebelumnya mengungkapkan ketidakbahagiaan di klub. Saat ini Chelsea tidak dapat membeli atau menjual pemain karena sanksi yang diperlakukan pemerintah. Tetapi situasinya dapat berubah sebelum jendela musim panas. Menurut Football Insider, PSG dapat mengambil kesempatan untuk menyusun proposal untuk pemain berusia 28 tahun, menyadari bahwa Chelsea dapat siap untuk menjual lebih rendah dari biaya 97,5 juta pound sterling yang mereka keluarkan tahun lalu. Laporan itu mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa Lukaku ada di radar mereka menjelang periode di mana Neymar dan Kylian Mbappe dikaitkan dengan kepindahan dari Partis Princess. Sementara Lukaku masih memiliki lebih dari 4 tahun tersisa di kontraknya, itu mungkin tidak menjadi faktor jika semua pihak ingin melakukan perubahan. With